ada satu ayat yang saya kalau tidak salah dipanggil terus akulah bapakmu gitu kan, Tuhan atau gimana gitu. Nah itu saya kurang paham. Intinya tadi di Injil dan di Torah itu jelas tauhid. Nah tapi di akhir-akhir di Paulus itu mulai ada dosa warisan, terus ada Tritunggal atau misalnya, atau Bapa adalah Tuhan juga. Nah itu apakah bisa dikatakan ini sudah dimansuh nih, yang Taurat sama Injil dimansuh sama Paulus gitu. Terima kasih. Baik. Yang pertama, tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah itu ada 5 kitab Musa, Sefer, Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tefarim. Terjemahannya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sebelum tahun 300, sebelum tahun 329 dan sebelum tahun 360, jadi orang-orang Nasrani pada saat itu hanya menggunakan tanah, sedangkan kitab-kitab yang lainnya sebagai tambahan saja. Jadi istilah perjanjian lama dan perjanjian baru ini, ya, Torah, Nevi'im, Ketubim, kemudian saya ke perjanjian baru dulu ya. Jadi yang pertama tadi sudah tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Jadi orang-orang Kristen punya perjanjian baru itu setelah tahun 360. Kenapa? Karena buku kodeks tertua mereka itu Kodeks Vatikanus. Kodeks itu kalau dalam bahasa kitanya mushaf, ya, mushaf. Jadi kodeks mereka tertua itu, yang perjanjian baru berbahasa Yunani itu Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus pertama kali diciptakan, dibuat tahun 329, belum lengkap. Tahun 360 baru lengkap. Jadi istilah perjanjian baru dulu belum ada. Para pengikut Nabi Isa alaihissalam selain menggunakan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, jadi begini, kitab yang menjadi rujukan itu adalah Torah, Nevi'im, Ketubim. Injil yang diterima oleh Nabi Isa itu by lisan saja, oral. Jadi nggak ada bukunya. Karena baru ada tahun 329, itu belum lengkap. 360 baru lengkap, namanya Kodeks Sinaiticus. Dari Kodeks Sinaiticus inilah baru muncul istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Dulu nggak ada. Dan istilah perjanjian lama dan perjanjian baru ini bukan istilahnya dari Yahudi, tetapi istilah dari Kristen. Yang pertama. Yang kedua, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang ada di dalam kitab mereka itu adalah, kalau kita itu hadis, bukan Injil. Itu hadis yang berbicara, saya menggunakan core of value Islam dulu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah hadis tentang apa yang Yesus lakukan, bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Pada jam 3 sore berteriaklah ia. Ini kan menurut dia. Ini bukan firman Tuhan, bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, tetapi hadis yang berbicara tentang Nabi Isa. Kemudian tidak ada satu manusia pun yang sanggup membuktikan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi tidak ada sanadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, kurang kompak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, saudara-saudari yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat senang bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya juga haturkan terima kasih kepada moderator yang sudah
melakukan sebuah prolog tentang siapa saya, tetapi alangkah lebih baik saya juga memperkenalkan diri. Ya, nama saya Yonatan Nandar. Itu nama medsos, nama aslinya Endang Sunandar. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah dari Kuningan, Jawa Barat saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di majelis yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa Allah meridhoi jejak langkah kaki kita di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Baik, tanpa kita berpanjang waktu, saya di sini akan sedikit berbagi mengenai sebuah materi mematahkan subhat Kristen terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mungkin sudah tertera jelas di layar ya. Slide berikutnya, di mana Yesus atau Isa dalam bahasa Aramaiknya Deiso, dalam bahasa Ibraninya Yesua, dalam bahasa Arabnya Isa. Di mana di mana Yesua, di mana Isa mengaku sebagai Allah dalam kurung Tuhan dan menyuruh menyembah. Ini sering dan wajib kita bertanya. Rata-rata teman-teman Kristen setelah saya eksplorasi, mereka mengatakan Tuhan Yahudi dan Kristen tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan Tuhan Yahudi, Tuhan Kristen tidak pernah minta disembah. Hanya iblis yang minta disembah. Matius 4 ayat 9 ya. Matius 4 ayat 9 berbunyi, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat, kepada guru-guru, para ustadz yang hadir. Ini pertanyaan dari saya. Bagaimana tanggapan kita sebagai seorang muslim kalau ada ketika kita berdiskusi atau ketika kita berdakwah di pedalaman, terus mereka mengatakan Tuhan Yahudi dan Kristen tidak pernah mengaku sebagai Tuhan dan tidak pernah meminta untuk disembah. Bagaimana tanggapan kita semua? Silakan Ustaz. Nah, bagaimana tanggapan kita? Kalau mengaku Tuhan ada, tapi kalau minta disembah di mana? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Solahuddin Sutowijoyo dari Solo. Tanggapannya ketika kita mendapati situasi seperti itu, ya memang disitulah terjadi perbedaan ya dalam memahami bahwa di dalam Islam Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menyembah Allah. Bahkan kita memahami bahwa penciptaan kita ya, di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Betul. Sedangkan kalau dari kalimat ini saja, Matius 4 ayat 9 ini, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu karena perkataan iblis ya. Kalau itu ada seperti sebuah transaksional. Kalau kamu nyembah saya, baru saya berikan kepada kamu. Sedangkan kalau Allah, tidak perlu seluruh makhluk di dunia ini tidak menyembah, tetap keagungannya hanya milik Allah. Jadi dari sinilah kemudian yang membedakan bagaimana pemahaman yang ada di dalam Kristen dengan Islam dalam konsep ketuhanan. Jadi Islam itu memang Tuhan itu, Allah itu memerintahkan kita untuk menyembah. Seperti menjadi klaim bagi orang Kristen yang kemudian bahwa yang minta disembah itu malah justru iblis. Nah, itu. Jadi itu. Jadi kalau Tuhan itu esensinya tidak perlu minta-minta disembah. Nah, itu yang terjadi perbedaan dan kesalahpahaman di sini. Gitu, Ustaz.
Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi. Ini syubhat yang perlu kita luruskan. Jadi kalau mereka ditanya, ya di mana Yesus mengaku sebagai Allah, di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhanmu. Nah, mereka biasanya menggunakan Matius 4 ayat 9. Ya. Matius 4 ayat 9 berbunyi, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ternyata kalimat permintaan menyembah itu datangnya hanya dari iblis, bukan dari Tuhan. Nah, ini alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan kawan-kawan, bapak-bapak, para ustadzah, rekan-rekan semua yang sudah hadir. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Karena kalau di dalam Islam, kalau kita ditanya oleh orang-orang kafir, ya, kenapa kita menyembah Allah? Kita mudah menjawabnya. Quran surat Toha ayat ke-14. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah selain daripada aku. Pak Budni beribadah, menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, li zikri, untuk mengingat aku. Jelas kalau kita ditanya kenapa kita menyembah Allah, karena Allah sendiri yang memerintahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas. Kalau mereka kita tanya, karena memang kalau kita tanya tidak pernah ada tertulis Nabi Isa atau Yesus Hamasyah, Iso Mesiho tidak pernah kemudian mengklaim dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah, tidak pernah. Tapi saya disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah sebuah kajian ilmiah, tidak ada niatan, tidak ada maksud hati untuk mendiskreditkan keyakinan atau agama manapun. Slide berikutnya di dalam Torah. Nah, ini terlihat bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Torah Allah mengaku sebagai Tuhan. Keluaran 20 ayat kedua. Akulah Tuhan Allahmu. Sebetulnya ini terjemahan yang kurang betul sebetulnya. Bukan kurang betul, ada yang tidak tepat. Akulah Allah ilahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dalam bahasa Ibraninya, Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'aret Misrayim Mibait Abadim. Jadi kalau Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai Tuhan, Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah. Keluaran 20 ayat kedua. Nah, kalau ada pertanyaan atau mereka ngeles gitu ya, Tuhan kami tidak pernah minta disembah. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya nih, di sini ada yang mantan Kristen atau semuanya Muslim? Muslim ya. Nah, kita bisa melihat di dalam slide berikutnya, Tuhan bangsa Israel memerintahkan menyembah. Jadi kalau mereka bertanya atau mereka membuat sebuah simpulan atau narasi atau asumsi, Tuhan kami tidak pernah minta disembah, itu salah besar. Karena Tuhan bangsa Yahudi minta disembah. Ada yang punya aplikasi Alkitab, boleh dibuka Keluaran 24 ayat 1. Di situ sangat jelas perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Keluaran 24 ayat ke-1 itu sangat jelas perikopnya di dalam kitab mereka, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya aplikasi Alkitab, itu bisa dilihat Keluaran 24 ayat ke-1. Ya. Kalau punya aplikasi Alkitab, ada perikopnya, ada judulnya di situ. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Keluaran 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, ya, naiklah menghadap Allah, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ini terjemahannya sedikit kurang tepat, tetapi pada esensinya sama, itu untuk menyembah. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Ve'el Mose amar ale el Adonai ata
fa aharon nada fa abihu fa shiba imizikna Israel fa histaha fite meraho. Jadi ternyata Tuhan bangsa Israel itu minta disembah. Di sini dikatakan, ini saya terjemahkan sesuai dengan bahasa Ibrani-nya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kalian. Karena di dalam bahasa Ibrani-nya itu pehis tahafitem. Ini gimana nunjukinya ya? Pehis tahafitem itu yang bawah sendiri tuh, yang bawah gimana ya? Blok Di situ gimana? Ini nih. Yang ini nih. di blok. Jadi dalam bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Arab. Ada domir, ya. Kalau dalam gramatikal Ibrani namanya semhagub. Domir itu fehis tahafitem, menuju kepada kalian. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Di sini ada kata-kata fehis tahafitem, menyembahlah kalian kepadaku dari jauh. Fehis tahafitem, menyembahlah kalian kepadaku. Me itu kalau dalam bahasa Arabnya min, rahok, dari jauh. Jadi Bapak, Ibu-ibu semuanya, kalau ditanya di mana Tuhan bangsa Yahudi tidak minta disembah, itu salah besar. Keluaran 24 ayat 1, Tuhan bangsa Yahudi minta disembah. Nggak punya aplikasi Alkitab. Kalau ada, itu ada perikopnya sangat jelas. Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Satu perjanjian yang paling utama itu adalah menyembah Allah. Sama dengan Quran, sama dengan hadis, bahwa hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah dan menyembah Allah, sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surat Toha 1-2. Bismillah. Satu. Wah, mantap. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau kembali ke awal tadi, kalau mereka mengatakan Tuhannya bangsa Yahudi tidak pernah minta disembah, Keluaran 24 ayat 1, Pak. Itu sangat jelas tuh. Kalau kita lihat aplikasi di Android itu kan ada Alkitab, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Perjanjian utama dan paling utama adalah menyembah Allah. Ya. Coba ini banyak. Harus dirupiah dulu ini. Bismillah. Jadi bapak-bapak, di aplikasi Android, karena kebetulan saya pakai Android, itu ada aplikasi Alkitab. Mana Pak? Ya, untuk para pendakwah di pedalaman ini wajib itu. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan bangsa Israel tidak minta disembah, itu salah. Karena di dalam Keluaran 24 ayat 1, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sangat jelas bahwa Tuhan bangsa Israel itu minta disembah. Ya, memerintahkan, sebetulnya bukan minta ya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Allah, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Fa'el Mose amar ale el Adonai ata fa'a Harun Nadab fa'a Abihu fa shib'i mizikne Israel fahis tahabite meraho. Ini mohon maaf bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini bahasa Ibraninya ada nikutnya, cuma setelah saya copy paste ke PowerPoint jadi berantakan itu. Apa namanya itu? Nikutnya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu harokatnya jadi berantakan. Ya. Jadi itu bacaannya
sangat jelas di situ, fahistahafitem, abaikan nikut atau harokat yang berantakan itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi di situ sangat jelas, fahistahafitem, menyembahlah kalian. Atem itu kata ganti untuk laki-laki banyak. Ya, kalau bahasa Arabnya antum. Antum dalam bahasa Ibraninya atem. Antuna dalam bahasa Ibraninya adalah aten. Nah, di situ fahistahafitem, bagaimana kalau laki-laki dan perempuan berkumpul itu tetap menggunakan kaidah bahasa dalam bahasa Ibrani itu atem. Sama seperti bahasa Arab, antum. Kalau laki-laki berkumpul dengan perempuan itu, mohon maaf para ustaz, mungkin dalam bahasa Arabnya antum ya, tetap ya. Kalau sama dalam bahasa Ibrani juga, fahistahafitem, menyembahlah kalian kepadaku, me dari rahok, dari jauh. Jadi kalau misalnya ada sanggahan dari mereka terkait ini, maka jawabannya adalah Keluaran 24 ayat 1. Slide berikutnya. Lalu de iso mesiho Yeshua Hamasya Isa al-Masih itu memerintahkan kita menyembah siapa? Kalau ini mungkin kita sudah sangat familiar ya. Nabi Isa alaihissalam baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitab mereka itu menyuruh kita menyembah Allah. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah de iso mesiho Yeshua Hamasya kepadanya, enyahlah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini juga setelah saya copy paste ke PowerPoint, ngikutnya nggak jelas. Dan dalam bahasa Ibraninya hesibelo Yeshua histahalek hasatan, ya. Berkatalah Yesus kepada iblis atau Satan, hen ketu, sebab ada tertulis la Adonai Eloheha, ya, tistahafite feoto lebado ta'abud, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Bunda Maria dan Santo Yosef menyembah siapa? Bunda Maria setelah kisah penyaliban Yudas Iskariot itu masih hidup selama 15 tahun. Tetapi tidak pernah ada satu penulis Injil pun yang menjadikan Bunda Maria sebagai informan atau informan sebagai seorang informasi gitu kan. Literasi, referensi untuk menulis Injil. Bunda Maria dan Santo Yosef menyembah siapa? Menyembah Allah. Ini lari kemana-mana kita. Santo Yosef itu suami dari ya, Santo Yosef itu kalau orang Katolik bilangnya Santo. Ya, kalau perempuan Santa. Itu suami menurut sejarah mereka. Menurut pandangan mereka itu suaminya Bunda Maria. Itu Bunda Maria, Santo Yosef. Bunda Maria ketika pasca penyaliban Yudas Iskariot itu masih hidup 15 tahun. Tapi tidak pernah ada satu narasi, tidak pernah ada satu gospel, baik gospel apokripa maupun kanonik yang menyatakan Bunda Maria menyembah anaknya. Itu tidak ada. Coba dicari. Nah, sampai sini ada yang kurang dipahami? Silakan. apokrifa dan kanonik itu apa ya? Terus kemudian kalau dari tradisi Islam itu, setahu saya kan Maryam itu tidak punya suami. Terus kenapa Katolik punya dasar mengatakan bahwa dia punya suami bernama Yusuf? Siap. Apokrifa itu kitab yang disembunyikan atau kitab yang dirahasiakan, ya. Sedangkan kitab kanonik adalah kitab yang diresmikan oleh Roman Empire dengan bapak-bapak gereja ketika Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi. Ya.
Di dalam tradisi Islam dan tradisi Kristen memang apa ya, berbeda ya. Cuma setelah saya eksplorasi memang tidak ada ayat secara eksplisit kalau Santo Yosef ini diceritakan sebagai suami setelah pasca penyaliban itu. Ya, ini berbicara tentang dipinang atau tidak dipinang, dilamar atau tidak dilamar yang diceritakan di dalam Bible. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya. Sudah dipahami, Mas? Gitu. Ada lagi? Siap. Tadi yang masalah minta disembah sudah jelas ya. Keluaran 24 ayat ke-1 Pehista Hafitem. Jadi baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Taurat, Tuhan itu memerintahkan untuk menyembah. Jadi kalau mereka menyanggah, ngeles Tuhan bangsa Yahudi tidak pernah minta disembah, Keluaran 24 ayat 1. Pehista Hafitem, menyembahlah kalian kepadaku merahok dari jauh. Ada itu. Ya, silakan. Sedikit aja. Ya. Saya Ya. ingin tahu bagaimana sejarah Siti Maryam pasca kelahiran Isa sampai wafatnya, Ustaz. Tapi yang versi Islam gitu. Karena saya kurang memahami sejarah itu. Terima kasih, Ustaz. Oh iya. Ya. Baik. Ibu tadi bertanya mengenai apa? Kisah Siti Maryam, ya, Sayyidati Maryam di dalam Islam. Di dalam Islam, dan kalau di dalam Islam saya jujur tidak banyak menemukan referensi. Jangankan di dalam Islam, di dalam Alkitab juga tidak ada ceritanya. Pasca penyaliban sosok Yudas Iskariot atau yang mereka sebut Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, itu tidak ada. Tidak pernah diambil kata-kata literasi bagaimana Bunda Maria atau Maryam alaihissalam hidup, Bunda. Gitu, Bunda. Jadi jangankan di dalam kitab kita, di dalam kitab mereka tidak ada kisahnya. Makanya kalau Nabi Isa adalah Tuhan, orang yang pertama kali menguatkan harusnya adalah para keluarganya, tapi tidak ada. Bunda Maria tidak pernah diceritakan di dalam kitab mereka bagaimana tanggapan Bunda Maria terkait Nabi Isa. Tidak ada di dalam kitab mereka. Jadi jangankan berbicara tentang sejarah, kitab suci saja, kitab suci mereka tidak menjelaskan. Begitu. Biar kita ke materi dulu ya. Nanti setelah kita selesai baru sesi tanya jawab. Oke. Kita sekarang bahas Tritunggal. Bisa dilihat di layar, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Bapa namanya adalah Yud He Vav He. Anak namanya adalah Yeshua HaMasyiah. Roh Kudus siapa namanya? Kalau anak namanya adalah Yeshua HaMasyiah. Kalau Bapa namanya adalah Yud He Vav He. Roh Kudus, Roh Kudus suci. Siapa namanya? Saya sudah bertanya kepada ratusan para pendeta ketika berdiskusi. Tidak ada satupun pendeta yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Siapa nama Roh Kudus? Ini ada korelasinya dengan kebenaran Al-Quran. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Allah mengutus Rasulullah dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Maka agama Islam ini akan dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Bapa
Yud He Fa Fe, anak Yeshua HaMashiach. Roh Kudus siapa namanya? Baik, nanti setelah kita selesaikan dulu materinya ya. Dalil Tritunggal itu tidak ada. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 itu dalil ayat tambahan alias ayat tidak asli. Ini kita bukan mendiskreditkan fakta dan datanya, memang 1 Yohanes 5 ayat ke-7 adalah ayat tambahan. 3 oknum Tritunggal, Bapa, tokoh Yud He Fa Fe dalam tanah ya perjanjian lama, anak adalah Yesus, Roh Kudus siapa nama Roh Kudus? Jawabannya di dalam Quran. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan berkaitan dengan ayat tersebut bahwa barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat dengan takwil berikut bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Karena mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah musuh mereka, sedangkan malaikat Mikael adalah teman mereka. Kemudian ahlul ilmi berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuat mereka orang-orang Yahudi mengatakan kata-kata seperti itu. Jadi Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Roh Kudus itu adalah gelar Roh Kudus, Roh yang suci. Siapa namanya? Jibril. Makanya suatu kemusyrikan kalau kita menyembah Roh Kudus, karena menurut iman kita Roh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Salam telah mendengar berita kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Maka dia menemui beliau dan berkata, aku akan bertanya 3 perkataan yang tidak dapat diketahui kecuali oleh seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama dari kiamat? Dan apakah makanan pertama penghuni surga? Dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya? Dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, baru saja Jibril alaihissalam memberitahuku. Dia berkata, maka Abdullah bin Salam berkata, dia Jibril, mohon maaf ada typo, adalah malaikat yang sangat dimusuhi oleh orang Yahudi. Rawahu Bukhari Sahih. Roh Kudus adalah Jibril alaihissalam. Gabriel bahasa Ibrani. Jadi Jibril itu atau Gabriel itu bahasa Ibrani dari 2 kosakata, Gefer dan El, yang bermakna kekuatan. Ya, jadi Jibril atau Gabriel itu dalam bahasa Ibraninya akar katanya soresnya adalah Gefer, bermakna kekuatan. Gabriel El dari kata Elohim yang bermakna adalah Tuhan, digabungkan maknanya menjadi kekuatan Tuhan. Roh Kudus atau Jibril adalah makhluk ciptaan Allah. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Dalam bahasa Ibraninya Tesalah ruahaha yibariu yudhades panai adama. Ya, Allah telah mengutus rohnya. Ya, Roh Al-Amin Jibril. Ternyata Jibril itu ciptaan Allah. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Zakaria 12 ayat 1 dalam bahasa Ibraninya. Saya sekali lagi saya mohon maaf, ini setelah saya copy paste ke PDF, jadi nikutnya jadi berantakan ya. Saya baca saja. Mesa debar Adonai al Israel neum Adonai note shamalim peyoser aret peyoser ruah Adam bekirbo.
Tuhan telah membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Roh Kudus menjadi perantara antara Allah dan para nabi. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada satu pengalaman, bukan hanya satu, saya berdiskusi dengan para pendeta. Saya tanya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di dalam Torah, jumlah ayat Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, itu jumlah ayatnya, mohon maaf kalau tidak salah, 4.845 ayat. Tidak ada bangsa Israel dari sekte manapun yang menyembah Roh Kudus. Bangsa Israel hanya menyembah Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi tentang menjawab subhat terhadap Nabi Isa. Al-Fakir di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak penyampaian yang kurang, pasti banyak yang kurang. Tetapi satu nawaitu saya, mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini bisa memberikan suatu kontribusi untuk apa? Untuk membentengi umat dari segala macam pendangkalan akidah dan pemurtadan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau masih ada waktu, mari saya serahkan dulu ke moderator. Itu materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Syukur kepada Ustaz. Lanjut ke sesi berikutnya, yakni tanya jawab. Dipersilakan kepada para peserta. Toyib dari kanan dan awal 1, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Endang Sunandar. Saya hanya menanyakan 2 saja. Ya. Tadi kelihatannya memang Ustadz Endang memancing kami untuk bertanya karena yang antum sampaikan tidak diperdalam. Pertama tadi tolong dijelaskan penyebab orang-orang Kristen memusuhi malaikat Jibril. Tadi nggak dijelaskan. Tapi kita tahu, ini kita perhatikan itu. Kenapa ya? Kok orang Kristen benci banget memusuhi malaikat Jibril? Padahal dalilnya tadi dalam Islam ternyata kemudian seperti itu. Sedangkan mereka malah orang Kristen tadi menyukai malaikat Mikail malah ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi apa dasarnya Ustaz tadi menyimpulkan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Roh Kudus itu adalah Jibril. Padahal justru Jibril itu yang sangat dimusuhi oleh orang-orang Kristen. Mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam nasnya ini bukan orang Kristen yang memusuhi Jibril, tapi orang-orang Yahudi. Jadi yang memusuhi malaikat Jibril itu adalah orang-orang Yahudi. Suatu ketika Yeshua HaMasyiah itu melakukan sebuah mujizat atas izin Allah, menyembuhkan orang sakit. Maka orang-orang Yahudi saking bencinya kepada Jibril atau Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Jibril. Ya, orang Yahudi tahu kalau Roh Kudus itu Jibril. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan, bermujizat dengan kuasa Beelzebul. Jadi Beelzebul itu adalah apa ya? Penghulu iblis atau penghulu setan. Iblis yang waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Ajajil ya. Ya, ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, apa kata iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara Adam diciptakan dari tanah. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah Beelzebul. Makanya tidak ada satu ayat di dalam Torah. Jadi yang namanya Torah di dalam kitab mereka, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, ada 5 kitab Musa di dalam agama mereka. Ya, tidak pernah ada satu ayat pun tertulis Jibril. Jangankan Jibril, saking bencinya mereka kepada Jibril, tidak ada satu ayat pun
tertulis Ruaha Kodes. Bahasa Arabnya Ruhul Kudus, bahasa Ibraninya Ruaha Kodes. Kalau Roh Kudus atau Jibril adalah Tuhan bagi mereka orang-orang Nasrani, harusnya Roh Kudus adalah Tuhan bagi Musa. Tapi tidak ada satu pendeta pun yang pernah berdiskusi dengan saya yang mampu membuktikan ada ayat di dalam Torah Musa, Pentateuch, yang mengatakan bahwa bangsa Israel menyembah Roh Kudus. Bagaimana mereka menyembah Roh Kudus? Sementara Roh Kudus mereka ketahui sebagai Jibril, malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Malaikat yang dicintai oleh mereka adalah malaikat Mikael. Kenapa? Karena mereka anggap musuh. Karena segala perintah, segala aturan itu kan melalui perantaraan malaikat Jibril. Ketika Musa menerima hukum itu dari malaikat Jibril, Roh Kudus namanya. Ya, yang menegur bangsa Israel. Jadi malaikat Jibril ini kan tugasnya penyampai wahyu dari Allah. Ibarat saya dikasih surat, ya, ibarat misalnya bapak sama saya nih, bapak mengirim surat, ya kalau sekarang ada WhatsApp kan, zaman dahulu katakan mengirim surat kepada saya, kemudian yang menjadi perantara ini adalah si A nih, wah kurirnya tuh, wah gara-gara kurir ini nih, aturan dari bapak, siapa pak namanya pak? Bapak Ustadz Salahuddin, ya. Bapak Ustadz Salahuddin ngirim surat ke saya, Nandar, tolong buat aturan nih, setiap peserta wajib memakai dasi putih, misalnya baju warna putih. Wah, gara-gara si ini nih, pagi-pagi harus pakai warna putih semua misalnya. Jadi gara-gara dia menjadi kurirnya, perantara antara Allah dengan para nabi, akhirnya dibenci. Wallahu a'lam bishawab. Karena di dalam hadis juga, kalau di dalam hadis hanya dijelaskan bahwa mohon maaf, mungkin ada para ustadz yang bisa menambahkan. Di dalam hadisnya sangat jelas kan ya. Tadi hadis rawahu Bukhari, ya, nomor 3329. Maka Abdullah bin Salam berkata, dia Jibril adalah malaikat yang sangat dimusuhi orang-orang Yahudi. Kenapa dimusuhi? Karena dia adalah perantara wahyu antara Allah dengan para nabi. Jadi kurirnya yang dimusuhi, padahal kurirnya hanya mengantarkan, ya. Pada kenyataannya nih ada orang COD nih nggak cocok, kurirnya kan yang dimarahin. Pak, ini nggak cocok ini. Loh, saya cuma mengantar, nggak boleh, nggak mau, kan ada yang kita lihat lah viral video di mana-mana itu. Kurirnya kan yang dimarahin, padahal dia tugasnya untuk mengirim paket kan, tapi kan banyak itu. Pada kurir tugasnya untuk mengantarkan, malah kurirnya yang dimusuhi, malah kurirnya yang mau di ini kan, begitu. Itu ilustrasi atau improvisasinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan sedikit aja nih. Yang pertama tuh di mana tadi itu ya? Ntar bukain ini. Ya. Ini di Keluaran 24:21 ya. Ya. Itu ada Nadab dan Abihu, itu siapa gitu ya. Kemudian saya ingin lebih jelas lagi Injil Barnabas, tolong diterangkan. Dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot itu sebenarnya siapa, gitu kan? Coba ada orang, bukan orang, barangkali kristolog juga mengatakan dulu bahwa Yudas Iskariot adalah sesuatu hal yang majhul, artinya misteri gitu saja. Nah, itu aja. Jadi tolong terangkan siapa itu Nadab dan Abihu, kemudian Yudas Iskariot, dan apa itu sebenarnya Injil Barnabas. Terima kasih banyak. Baik. Keluaran 24 ayat 1 saya bacakan. Berfirmanlah ia. Ini perikopnya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh.
bahasa Ibraninya ve'el Moshe amar aleh el Adonai ata ve'aharon nada fa'abihu fesib'i mijikne Yisrael fehistahafitem merahok fehistahafitem sujudlah kalian kepadaku dari jauh. Abihu ini salah satu tokoh di dalam perjanjian lama. Sebetulnya tokoh ini nggak terlalu penting untuk kita bahas, Pak. Ya, jadi nggak ada tokoh ini ya, maksud saya tokoh ini nggak ada substansinya. Kalau tokoh ini, kalau Musa tokoh penting, dia adalah nabi, seorang nabi seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk kepada bangsa Israel. Kalau Nadab dan Abihu adalah salah satu tokoh biasa lah, Pak, yang ada di dalam perjanjian lama. Gitu. Mengenai Injil Barnabas, banyak pihak mengatakan Injil Barnabas adalah Injil asli. Kalau saya tidak sependapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim." Jadi yang namanya Injil itu nggak ada yang asli sekarang ini. Makanya sikap kita sebagai seorang muslim hanya satu. Taraktu fikum amroini, ku tinggalkan dua perkara. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu. Ku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang dengan perkara itu, Quran dan Sunnah. Jadi tolak ukurnya adalah bukan Injil Barnabas, bukan Injil Filipus, Injil Thomas, Matius, Markus, Lukas. Tolak ukurnya adalah Quran dan Sunnah. Kalau data itu berkesesuaian dengan Quran dan Sunnah, kita dapat terima itu. Bahkan Rasulullah kan pernah didatangi oleh seorang ahlul kitab membawa Umar atau siapa tuh? Jangan kau dustai, kata Rasulullah. Jadi ada sahabat yang membawakan lembaran Torah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan engkau benarkan, jangan engkau dustakan. Katakan saja kami beriman bahwa Allah pernah menurunkan kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi tolak ukurnya adalah Quran dan hadis yang sahih mengenai apa? Mengenai isi kitab-kitab sebelum Islam ini. Barnabas bukanlah kitab yang asli, bukan Injil yang asli. Injil yang asli itu ya Quran. Jadi Barnabas itu, Pak, bukan Injil yang asli. Barnabas itu hanya, justru kalau kita lihat waktunya, Injil Barnabas ini baru ada abad ke-5. Bahkan kalau kita lihat, dan saya pernah ada bukunya di rumah, bahwa para penulis Alkitab itu nggak jelas. Penulis Injil aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu nggak diketahui siapa namanya. Itu saja, Pak. Jadi mengenai kitab Barnabas, apakah kita boleh menggunakan Injil Barnabas kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah? Tidak masalah. Apakah kita boleh berdalil dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Boleh, asal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Salah satu contohnya apa? Apa yang dikatakan oleh Yesua Hamasyah di dalam Markus 12 ayat ke-29. Saya bukakan di sini berapa tadi? Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibraninya, Ana Yesua Harisona Hi Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ini sesuai nggak dengan Quran dan Sunnah, Pak? Kalau Tuhan kita itu adalah Allah yang esa, sesuai. Markus 12 ayat 29 sesuai dengan ayat-ayat Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Toha 14 sesuai. Wallahu a'lam bishawab.
bukan Yudas Iskariot. Oh, Yudas ya. Yudas Iskariot ini adalah tokoh yang setelah saya eksplorasi adalah tokoh yang menggantikan Yesus di tiang salib. Bapak-bapak ibu sekalian, saya sering berdebat tentang betulkah Nabi Isa disalib. Dari sekian literasi dan referensi yang saya kumpulkan, ternyata sosok yang ini bukan ini dalam literasi mereka sendiri ya, dari Alkitab sendiri. Jadi sosok yang menggantikan Nabi Isa disalib itu adalah Yudas Iskariot. Jadi sosok Yudas ini adalah salah satu murid daripada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sosok yang disalib itu adalah sosok manusia, sosok pemuda yang terbaik di kalangan muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala posisinya akan sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah saya pelajari, setelah saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen di TikTok biasanya, jadi tokoh yang menggantikan Yesus disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sebetulnya ini pembahasannya panjang, kalau kita mau bahas nggak bisa 1,5 jam. Jadi Yudas, simpulannya adalah Yudas adalah salah satu tokoh yang menjadi murid Nabi Isa alaihissalam menurut perspektif Alkitab atau Bible. Yang kedua, dari literasi yang saya kumpulkan, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihatnya di YouTube Yonatan Andar. Mohon maaf bukan promosi ya. Bisa melihat di YouTube Yonatan Andar. Di situ banyak sekali perdiskusian saya dengan para pendeta tentang Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib Yesus. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan di dalam Alkitab itu Yudas Iskariot. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihatnya di YouTube Yonatan Andar. Di situ banyak sekali perdebatan saya dengan para pendeta terkait tema siapa sosok yang disalib itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Ya. Kaitan dengan Yudas, berarti kan memang menggantikan posisi Yesus. Tapi yang sampai kepada kami informasinya ada yang satu tadi kan yang sangat mulia lah, yang paling terbaik di antara muridnya Yesus. Tapi ada juga justru yang menyampaikan bahwa Yudas Iskariot itu justru pengkhianat, pengkhianat yang waktu itu kan Yesus buron dicari sama pasukan Romawi, Roma, dan kemudian yang menyampaikan yang berkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Maka kemudian juga salah satu yang disandarkan itu sebenarnya perkataan Yudas yang doa itu merasa ditinggalkan, dan itu bukan perkataannya Yesus. Dan kemudian intinya kaitan dengan kontrak itu bagaimana Ustaz? Kaitan dengan Yudas Iskariot. Iya. Kalau Yudas Iskariot yang itu kan tafsir Ibnu Katsir mengenai sosok yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok muda yang dia ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, siapakah di antara kalian yang mau menggantikan posisiku nanti di akhirat di sorga, kedudukannya akan sama denganku. Lalu seseorang yang sangat muda ini kemudian berdiri, saya wahai Nabi Isa, wahai Rasulullah saya. Kata Nabi Isa, jangan kamu, terlalu muda kamu. Siapa sosok yang mau menggantikan? Nabi Isa itu sampai mengulanginya 3 kali. Siapa yang mau menggantikan aku nanti posisinya di surga sama dengan aku? Ternyata orang yang berdiri itu adalah orang yang sama, yaitu seorang muda yang mau menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kan nggak disebutkan siapa namanya, betul? Nggak disebutkan Yudas. Nah, sosok yang disalib adalah Yudas itu berdasarkan Alkitab itu sendiri. Sosok yang disalib itu berdasarkan sosok Yudas yang disalib itu yang menggantikan Yesus adalah
berdasarkan Alkitab sendiri. Memang menurut Alkitab Yudas ini diframing sebagai seorang pengkhianat. Tapi sosok Yudaslah yang berdiri dengan Yesus ketika para murid lainnya tertidur. Nah, itu konspirasi itu. Jadi ketika sosok-sosok yang lain itu tidur, hanya Yudas dengan Nabi Isa yang terjaga. Ada di dalam Injil Yohanes itu. Jadi mengenai Yudas yang menggantikan Yesus itu hanya eksplorasi dari apa yang saya pelajari, dari apa data yang saya kumpulkan. Di dalam sejarah kekristenan sendiri itu banyak pendapatnya. Boleh jadi pendapat saya berbeda dengan pendapat yang lain. Ya, ada pendapat yang lain mengatakan bahwa yang disalib itu Simon dari Kirene. Ada yang mengatakan itu Barabas. Jadi benar, justru kita harus bersyukur. Ini maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib itu. Apologet sejarah kekristenan sendiri berbeda pendapat. Di dalam buku Menguak Injil-Injil Rahasia, yang disalib ada yang mengatakan Simon, ya, ada yang mengatakan Yudas, tetapi pada esensinya adalah Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disalib. Siapapun sosok yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, mau itu Yudas, mau itu Simon, mau itu Barabas, mau itu siapa lagi, satu lagi Jarjis, siapapun itu, maka itu hilafiah pendapatnya. Yang mengatakan Yudas yang menggantikan Yesus itu adalah pendapat saya berdasarkan ayat-ayat yang sudah saya pelajari di dalam Bible itu sendiri. Maksudnya gini, dengan pemahaman ini, ketika ini kan kita materikan tentang syubhat ya, tentang syubhat Kristen terhadap Islam. Artinya sebenarnya cukup kuat dalilnya bahwa sebenarnya yang salib itu bukan Yesus, tapi kok jadi pemahamannya di agama Kristen bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa umat manusia dan lain-lain. Gimana Ustaz? Jadi di sini kita begitu. Oke. Saya waktu kemarin itu pernah berdiskusi, ya, sering banget. Jadi tidak ada Yesus menebus dosa. Kalau Yesus menebus dosa, dosa apa yang ditebus? Dosa waris. Tunjuk satu ayat di dalam Injil Yesus mengajarkan dosa asal. Saya kemarin berdiskusi dengan apologet Kristen namanya Bom Bom. Saya tanya sama Bom Bom, iya kan? Jadi gini, yang mengajarkan dosa waris itu hanya Paulus di dalam Roma 5 ayat ke-12. Roma 5:12 satu-satunya ayat yang mengajarkan dosa asal. Tetapi pertanyaannya begini, di dalam akidah mereka, kenapa manusia itu meninggal dunia? Karena dosa. Jadi kalau kita kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tetapi dalam akidah Nasrani yang sekarang ini, kenapa manusia mengalami kematian? Itu karena mereka punya dosa. Dosa mereka ditebus katanya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau setiap manusia mewarisi dosa Adam. Saya tanya sama Pak Ustadz Salahuddin, di dalam perjanjian lama itu ada seorang nabi namanya Henokh. Henokh itu dalam Islam namanya Idris alaihissalam. Dan juga ada seorang nabi namanya Elia. Itu Elia dan Henokh tidak mengalami kematian. Ini kontradiksi antara ajaran Paulus yang mengatakan setiap manusia mewarisi dosa asal, tetapi Henokh dan Elia itu tidak merasakan kematian sampai detik ini. Kedua, di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Justru Yesus tidak mengajarkan penebusan. Matius 5 ayat 20. Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus.
Itu Yesus yang mengatakan, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, maka kalian tidak akan masuk surga. Sekarang saya tanya, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Dan apa agama yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 5:20? Ternyata Yesus itu agamanya Islam. Kenapa mereka nggak paham ini? Karena mereka nggak ngerti original teksnya, original language. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya salah. Jadi di dalam Yohanes berapa ya? Yohanes 14 ayat 27, Yesus mengatakan begini. Shalom ani masyir lahem et islami, kata Yesus. Ya, kutinggalkan Islam bagi kalian et islami kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Ibraninya et slomi ani noten lahem lohe derek sheha olam noten ani noten lahem alna yehat lebakem ve'alira. Kutinggalkan Islam buat kalian dan kuberikan ajaran Islam buat kalian. Apa yang diberikan oleh dunia berbeda dengan apa yang aku berikan. Aku memberikan agama, aku mengajarkan Islam, sedangkan dunia mengajarkan yang bukan Islam. Jadi kalau mengenai dosa asal itu nggak ada dasarnya. Di dalam Injil sendiri Yesus tidak pernah mengajarkan dosa asal. Dosa itu ya diampuni dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Lukas 13:24 Yesus sendiri mengatakan, bersusah payahlah kalian untuk masuk ke dalam pintu itu, karena hanya sedikit yang akan masuk. Jadi nggak ada, Pak. Tidak pernah. Jadi simpulannya adalah Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Kalau Nabi Isa alaihissalam pernah mengajarkan penebusan dosa, kenapa Nabi Isa alaihissalam mengatakan apabila keagamamu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi, kalian tidak akan masuk surga? Nah, jadi tidak pernah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dosa asal. Yang mengajarkan dosa asal hanyalah Rasul Paulus di dalam Roma 5:12. Afwan, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Silakan yang Afwan, kami dahulu ada yang nanya. Ada yang dari Afwan? Baik, lanjut Bapak. Silakan. Baik, saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dua hal yang ingin saya tanyakan. Oke, silakan. Seringkali kita diskusi dengan baik orang Kristen maupun Katolik, orang Islam itu butuh kejelasan dalam artian sesungguhnya kalau konsep Trinitas itu kan 1-3-3-1 gitu ya, Trinitas. Sesungguhnya yang paling utama disembah itu siapa begitu? Karena pada praktiknya misalnya mereka mengatakan kami menyembah Allah misalnya, tapi yang terjadi kan yang diagungkan justru Yesus misalnya. Atau misalnya nanti bagaimana posisi tadi Roh Kudus sudah dijelaskan gitu. Nah, lalu kita pengen tahu nih sebetulnya sejarah bagaimana ketiganya ini kemudian bisa muncul, sekalipun nanti kan ini dalam konsili tentunya penetapannya. Kayak gitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang Ustadz banyak aktif di medsos begitu ya. Tentu kalau kita bicara di media sosial baik TikTok maupun YouTube akan mendapati begitu banyak pendapat, apalagi nanti kalau sudah masuk kolom komentar, pertanyaan dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat ajaran Kristen, Katolik dan seterusnya ini kan beragam. Kadang satu gereja dengan gereja yang lain berbeda, satu pendeta dengan pendeta yang lain berbeda, satu umat dengan umat yang lain berbeda. Jadi kadang-kadang justru membuat kita bingung dalam ranah nanti ketika pembinaan dengan para mu'alaf. Ketika nanti mu'alaf banyak bertanya berkaitan dengan ajaran kontradiktif antara satu kitab dengan kitab yang lain. Seperti itu, bagaimana menyikapinya? Jazakallahu khair. Baik. Memang di dalam kekristenan ini banyak sekali denominasi
Yang banyak itu dari Protestan. Kalau Katolik kan terpusat. Protestan ini banyak sekali. Ya, ada Lutheran, ada Calvinisme, ada Metodis, kemudian ada Gemahok, gereja masih Advent hari ke-7, ada Karismatik, Pentakosta dan sebagainya. Itu masalah denominasi, dan mereka berbeda pendapat mengenai hal-hal yang substansial, mengenai siapa yang paling Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus, siapa yang paling diagung-agungkan. Yang paling diagungkan ya itu. Pada kenyataannya ya memang Yesus gitu. Makanya ada aliran sekarang yang berkembang di media sosial, yaitu aliran modalisme atau oneness, yang mengatakan Bapa ya Yesus, Anak ya Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Nah, ternyata konsili tentang Roh Kudus itu bahkan begini. Konsili ini kan banyak ya. Nah, salah satu konsili tentang Roh Kudus itu adalah tahun 381. Jadi penetapan ketuhanan itu mereka melakukan sebuah konsili-konsili. Berbeda dengan Islam. Kalau kita menyembah Allah, dalilnya Quran sudah beres ya. Al-Quran cukup untuk kita menjadikan rujukan kenapa kita menyembah Allah. Quran surat Toha 14 sudah cukup bagi kita untuk kemudian menjadi dasar pijakan, dasar rujukan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Afwan. Ya. Oh ya, saya tambahin. Untuk mengenai mu'alaf itu, kita harus tanya dulu ini dari mana mu'alafnya. Memang karena banyak denominasi itu, harus kita tanya terkait dulu dari mana, dari Katolika, dari Pentakostaka, dari Karismatika. Memang pemahaman yang satu dengan denominasi yang lain ini tentu berbeda. Antara denominasi satu dengan denominasi yang lain itu sangat berbeda. Maka jangan disamakan. Kalau misalnya ada Kristen itu yang dari Saksi Yehova itu tidak menyembah Yesus, mengatakan Yesus adalah makhluk. Jadi jangan samaratakan dengan Kristen yang Unitarian dengan Tritunggal dengan lain. Jadi harus dibedakan cara menyikapinya. Begitu. Jadi tanya dulu dia dari Kristen apa. Kalau masalah denominasi akan panjang lebar kita kalau berbicara tentang denominasi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu akhir. Ini saya 15 menit ini kita habiskan untuk tanya jawab, habis itu closing statement. Iya. Setelah belajar di kristologi ini kan mulai tahu bahwa yang disebut perjanjian lama itu ada tanah kan, singkatan dari Taurat dan sebagainya. Yang Taurat kan cuma yang 5 itu. Terus di yang perjanjian baru yang disebut Injil cuma 4. Nah, sisanya itu apa gitu? Itu sisanya apa, dan apakah itu juga disebut firman Tuhan? Saya cari-cari di ChatGPT, kata ChatGPT itu firman Tuhan juga, karena kata ChatGPT dia bilang Paulus itu nulis karena diilhami oleh Tuhan gitu. Kalau dalam sanad kan kayak majhul, udah pasti mengkotek kan itu. Itu beda sama Quran sanadnya sampai Allah, hadis pun sampai Rasul gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi sisanya ini selain Injil dan Taurat yang ada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu apa? Terus kenapa masuk ke dalam Bible? Yang saya tahu yang namanya firman Tuhan hanya yang turun kepada nabi gitu kan. Tapi ini katanya bukan nabi kok masuk jadi firman Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah disebut Jehovah Witness tentang Unitarianisme. Nah, ini kita bagaimana cara berdakwah atau kalau kan ada, saya baca ada Unitarianisme, ada Arianisme. Yang ketiga Tritunggal atau Trinitas. Yang mayoritas mungkin konfirmasi juga apakah benar. Mayoritas umat Kristen yaitu yang ada 3 ya, salah saya garis besarnya. Protestan itu yakin kepada Trinitas, Katolik juga yakin kepada Trinitas, begitu juga Ortodoks yakin kepada Trinitas. Apakah itu benar, dan bagaimana cara berdakwah kepada Unitarian dan Arianisme ini? Kadang saya berpikir lah, kalau mereka mengakui
menyembah Allah saja, terus apa bedanya sama kita? Begitu juga sama Yahudi. Kalau yang saya pahami, karena mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad lah, mereka menjadi sesat seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir nih, insya Allah terakhir. Apakah ada konsep nasakh mansuh dalam penafsiran Alkitab atau apalah itu sehingga muncul adanya Tritunggal atau kan saya kemarin dengar tuh ada kata-kata apakah Yesus mendengar kalam Tuhan kan, ada satu ayat yang saya kalau tidak salah dipanggil terus akulah bapakmu gitu kan, Tuhan atau gimana gitu. Nah itu saya kurang paham. Intinya tadi di Injil dan di Torah itu jelas tauhid. Nah tapi di akhir-akhir di Paulus itu mulai ada dosa warisan, terus ada Tritunggal atau semisalnya, atau Bapa adalah Tuhan juga. Nah itu apakah bisa dikatakan ini sudah dimansuh nih, yang Taurat sama Injil dimansuh sama Paulus gitu. Terima kasih. Baik. Yang pertama, tanah, Torah, Neviim, Ketubim. Torah itu ada 5 kitab Musa, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tefarim. Terjemahannya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sebelum tahun 300, dan sebelum tahun 360. Jadi orang-orang Nasrani pada saat itu hanya menggunakan tanah. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya sebagai tambahan saja. Jadi istilah perjanjian lama dan perjanjian baru ini ya, Torah, Neviim, Ketubim, kemudian saya ke perjanjian baru dulu ya. Jadi yang pertama tadi sudah tanah, Torah, Neviim, Ketubim. Jadi orang-orang Kristen punya perjanjian baru itu setelah tahun 360. Kenapa? Karena buku kodeks tertua mereka itu Kodeks Vatikanus. Kodeks itu kalau dalam bahasa kitanya mushaf. Ya, mushaf. Jadi kodeks mereka tertua itu yang perjanjian baru berbahasa Yunani itu Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus pertama kali diciptakan dibuat tahun 329, belum lengkap. Tahun 360 baru lengkap. Jadi istilah perjanjian baru dulu belum ada. Para pengikut Nabi Isa alaihissalam selain menggunakan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, jadi begini, kitab yang menjadi rujukan itu adalah Torah, Neviim, Ketubim. Injil yang diterima oleh Nabi Isa itu by lisan saja, oral. Jadi nggak ada bukunya. Karena baru ada tahun 329, itu belum lengkap. 360 baru lengkap, namanya Kodeks Sinaiticus. Dari Kodeks Sinaiticus inilah baru muncul istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Dulu nggak ada. Dan istilah perjanjian lama dan perjanjian baru ini bukan istilahnya dari Yahudi, tetapi istilah dari Kristen. Yang pertama. Yang kedua, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang ada di dalam kitab mereka itu adalah, kalau kita itu hadis, bukan Injil. Itu hadis yang berbicara, saya menggunakan core of value Islam dulu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah hadis tentang apa yang Yesus lakukan, bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Pada jam 3 sore berteriaklah ia. Ini kan menurut dia. Ini bukan firman Tuhan, bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, tetapi hadis yang berbicara tentang Nabi Isa. Kemudian tidak ada satu manusia pun yang sanggup membuktikan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi tidak ada sanadnya. Kalau dalam ilmu mustalah hadis ini hadis mungkar ini, matruk, ya kan, nggak tertolak ini. Kemudian ada nasakh wal mansukh. Nasakh wal mansukh itu berbicara tentang ayat. Ya, Nabi Muhammad ada nasakh wal mansukh, ayat Quran Nabi Muhammad sendiri yang kemudian murojaah bersama para sahabat. Injil itu ditulis
dikanonkan, ditulis yang tadi saya bilang Kodeks Vatikanus 329. Bagaimana ada nasakh wal mansukh secara ayat, sedangkan kitabnya baru ditulis tahun 329. Kalau perubahan manusia ada. Kalau nasakh wal mansukh ini kan berbicara Tuhan dengan Nabi. Kalau perubahan ada. Jadi orang yang berperan menjadikan konsep tauhid menjadi konsep pagan itu adalah Tertullianus, Origen, Hippolytus. Itu 3 tokoh itu yang membuat dogma Tritunggal. Tertullianus, Origen, Hippolytus. 3 orang ini yang mengatakan Tuhan itu 3 kesatuan. Itu tidak pernah ada murid Nabi Isa yang mengajarkan Tuhan itu 3 Tritunggal, begitu, nggak ada. Bahkan ayat Tritunggal sendiri 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ternyata itu ayat tambahan. Begitu. Ya, ada yang belum saya jawab. Itu kenapa? Itu kan tadi kan sudah dikonfirmasi bahwa apa tadi yang Injil itu yang bukan Matius itu kan hadis kalau dalam ajarannya. Oke lah, itu masih mungkin ada sangkut pautnya. Tapi kenapa yang sisa-sisanya surat-surat Paulus yang lain? Oh iya. Bisa disebut juga Bible atau disebut juga firman Tuhan. Iya. Bukan. Siap. Hadis pun juga bukan. Ibaratnya kayak karya ulama gitu. Paham. Perjanjian baru itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada gospel sinoptik, ada non sinoptik. Kalau gospel sinoptik Matius, Markus, Lukas. Ya, kenapa disebut sinoptik? Karena mirip, saling menjiplak, saling memfotokopi. Sinoptik namanya. Non sinoptik berbeda, yaitu Injil Yohanes itu narasinya jarang ada di dalam ketiga Injil lainnya, makanya disebut non sinoptik. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada yang namanya kisah para rasul. Itu bukan ucapan Yesus. Itu tulisan si Lukas. Roma tulisan si Paulus, 1 Korintus tulisan si Paulus, 2 Korintus tulisan si Paulus, Galatia tulisan Paulus. 14 kitab setelah 4 gospel itu tulisan si Paulus semua. Kalau di dalam Islam ayat ya Quran, hadis ya perkataan Rasulullah dipisah. Kalau mereka perkataan manusia, perkataan Tuhan dicampur aduk dalam satu kitab. Kalau kita kan, kalau perkataan Rasulullah itu namanya hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doib, ada hadis maudhu. Kalau mereka itu dimasukkan nih, ucapan Paulus dijadikan firman Tuhan, ucapan si Lukas jadi firman Tuhan. Jadi setelah 4 gospel yang berbicara tentang kehidupan Nabi Isa atau Yesus Kristus itu semuanya tulisan manusia yang kemudian dipercaya sebagai firman Tuhan. Gitu akhir. Kenapa dipercaya sebagai firman Tuhan? Ya itu dogma. Susah kalau dogma. Doktrin. Ada yang sampai selanjutnya terkait dengan ini kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kemudian nanti baru mereka membuat surat-surat yang kemudian dimasukkan dalam perjanjian baru. Sebetulnya mereka ini, apakah mereka yang dimaksud iman tadi ini adalah Hawariun, mengikut Nabi Isa, murid-murid Nabi Isa yang berjaman dengan Nabi Isa, atau mereka ini orang yang sudah terlampau jauh jaraknya antara Nabi Isa, kehidupan Nabi Isa, dan kemudian mereka menulis itu atau kemudian dimasukkan ke dalam kitab. Bagaimana? Oke. Sekarang logikanya begini. Mereka punya kitab tahun 329 Masehi. Kita percaya enggak itu sebagai perkataannya Hawariun? Gospel itu selain dari 4 banyak, ada gospel Filipus, ada gospel Maria Magdalena, ada gospel Thomas. Ya. Kisah kebenaran Al-Quran mengenai Nabi Isa alaihissalam menghidupkan, membuat burung dari tanah itu ada di dalam gospel Thomas. Kenapa tidak diadopsi oleh mereka? Karena berbicara bahwa Yesus Kristus adalah Rasulullah. Dalam bahasa Ibraninya Yeshua Hamasyah Seliah Eloah. Banyak yang tidak diambil. Jadi tidak ada sanad,
Sanadnya itu terputus, tersambung, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang sesuai dengan ajaran Quran, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, mereka sebut sebagai apokripa. Kalau kita eksplorasi apokripa itu, ternyata apokripa itu definisinya bukan palsu loh, dirahasiakan. Jadi istilah maudu, doib, hasan, ya sohih itu istilah Islam. Kalau istilah mereka tidak mengatakan seperti itu karena nggak punya dasar. Yang ada apokripa disembunyikan, kanonik disetujui oleh Roman Empire. Jadi penulisan kitab mereka ini dipantau oleh pemerintah pada saat itu karena bangsa Israel dalam penjajahan Romawi. Wah, ini ketuhanannya beda sama kita nih, jangan terima. Injil Thomas buang. Oh, ini Tuhannya bolehlah. Begitu. Jadi kong kali kong antara Roman Empire dengan bapak-bapak gereja itu. Ya. Mungkin pertanyaan yang dicukupkan pada terakhir tadi, dan kita berlanjut mungkin bisa ingin memberikan kesimpulan atau closing statement pada pagi hari ini. Ya, baik. Sebelum saya closing statement, saya aturkan terima kasih kepada panitia dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah hadir. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan, segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya di sini tidak ada niatan untuk mengajari, apalagi menggurui. Hadir di majelis yang sangat mulia ini tujuannya adalah watawasau bil haq watawasau bisabr. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tujuannya adalah untuk menyeru kepada jalan Allah, membentengi umat dari pendangkalan akidah dan pemurtadan. Simpulannya adalah dari mulai Nabi Nuh, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, kita hanya diajarkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Quran surat Toha 14 sudah menjadi satu bukti, bukan hanya dalam Quran surat Toha sebetulnya masalah ketuhanan ini. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang ketuhanan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kalau dalam kitab mereka Payomer Moshe, berkatalah Musa. Payomer Yehoshua, berkatalah Isa al-Masih. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa, semua para nabi mengajarkan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan cintanya kepada kita dalam Quran surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Kita hadir di sini sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan maunah kepada kita agar kita bukan hanya dikumpulkan di dalam majelis yang mulia ini, tetapi kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kita bertemu nih. Oh, dulu di sana nih di Dewan Dakwah nih. Nanti di surga kita bertemu. Amin ya Allah. Ya, pertemuan kita karena Allah, perpisahan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada cantik, ganteng rupamu, tidak melihat kepada hartamu, tetapi melihat kepada hati dan amal perbuatan. Roh Kudus adalah Jibril alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan tadi di dalam Torah menyatakan Tuhan bangsa Israel memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Fehistahafitem merahok, sembahlah aku oleh kalian dari jauh.
Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala hilaf, kurang, itu adalah dari saya. Sebagaimana perkataan para alim ulama, al-insanu ma'al khata wan nisyan. Manusia tempatnya hilaf, tempatnya salah. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.